Buku Your Money or Your Life adalah panduan klasik yang mengajarkan pembaca bagaimana mencapai kebebasan finansial dengan menyusun kembali pola pikir mereka tentang uang dan kehidupan. Vicky Robin dan Joe Dominguez menyampaikan gagasan bahwa uang tidak hanya sekadar alat untuk bertahan hidup, tetapi juga representasi dari waktu dan energi yang kita habiskan dalam hidup kita. Buku ini membantu pembaca menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu, pertama, apakah saya mendapatkan nilai yang setimpal dari waktu yang saya tukarkan untuk uang? Dan kedua, bagaimana saya bisa hidup dengan lebih sedikit uang namun lebih banyak kepuasan? Melalui pendekatan praktis yang sistematis dan 9 langkah khusus, buku ini membimbing pembaca untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, mencapai kebebasan finansial, dan hidup selaras dengan nilai-nilai pribadi. Bab 1. Apakah Anda mendapatkan nilai yang setimpal dari hidup Anda? Di bab ini, penulis menantang pembaca untuk memahami bahwa uang adalah waktu hidup kita. Ketika kita bekerja untuk mendapatkan uang, kita sebenarnya menukar waktu dan energi, dua hal yang tidak dapat dikembalikan. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Setiap jam yang kita habiskan untuk bekerja adalah jam yang tidak bisa kita gunakan untuk keluarga, hobi, atau istirahat. Apakah uang yang kita hasilkan benar-benar setimpal dengan waktu hidup yang kita korbankan? Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari mengejar lebih banyak uang. Sebaliknya, kita harus mengevaluasi apakah waktu yang kita habiskan menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Poin penting, mulailah mengamati bagaimana Anda menghabiskan hidup Anda dalam pertukaran uang, dan tanyakan apakah itu memberikan kepuasan atau hanya kelelahan. Bab kedua, yaitu uang sebagai energi hidup. Konsep inti dari bab ini adalah melihat uang sebagai energi hidup. Ketika kita bekerja, kita menukar energi kita dengan uang. Namun, pengeluaran seringkali tidak sebanding dengan energi yang kita keluarkan. Hitung energi hidup Anda. Pertama, tentukan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mendapatkan uang, termasuk waktu perjalanan, stres, dan biaya tambahan. Kedua, hitung penghasilan bersih Anda per jam setelah dikurangi biaya terkait pekerjaan. Dengan perhitungan ini, Anda dapat mengetahui nilai energi hidup Anda dan menyadari betapa berharganya waktu Anda. Contoh, jika Anda menghasilkan $15 per jam tetapi menghabiskan $5 untuk biaya transportasi, makan siang, dan pakaian kerja, nilai bersih per jam Anda sebenarnya lebih rendah. Hal ini membuat Anda berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang secara impulsif. Bab yang ketiga, menghitung kebenaran finansial Anda. Di bab ini, Anda diajak untuk melakukan audit keuangan pribadi. Penulis menyarankan untuk membuat dua perhitungan penting. Pertama, berapa total pendapatan Anda selama hidup? Ini akan membantu Anda menyadari betapa banyak uang yang telah Anda hasilkan sejauh ini. Kedua, berapa total kekayaan bersih Anda saat ini? Hitung semua aset dikurangi hutang untuk mengetahui posisi keuangan Anda. Melalui langkah ini, banyak orang tersadar meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan menghasilkan banyak uang, kekayaan bersih mereka tetap rendah karena pola pengeluaran yang tidak efisien. Poin pentingnya, keterbukaan terhadap realitas keuangan Anda adalah langkah pertama untuk mengubah hubungan Anda dengan uang. Bab keempat, lacak pengeluaran Anda. Di sini, Anda diajak untuk melacak setiap rupiah yang Anda belanjakan selama 1 bulan. Hal ini bertujuan agar Anda memahami kemana uang Anda pergi dan apakah pengeluaran tersebut sepadan dengan energi hidup yang Anda tukarkan. Langkah praktis. Pertama, catat setiap pengeluaran Anda sekecil apapun. Kedua, kategorikan pengeluaran untuk makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Tiga, tinjau pengeluaran tersebut dan tanyakan, apakah ini memberikan nilai sepadan atau apakah saya bahagia dengan pengeluaran ini? Dengan melacak pengeluaran, Anda bisa menemukan pola konsumsi yang tidak efisien dan mulai mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Bab 5, evaluasi ulang pengeluaran Anda. Di bab ini, penulis meminta Anda untuk mengevaluasi semua pengeluaran bulanan dan bertanya, 1. Apakah pengeluaran ini membuat saya bahagia? 2. Apakah ini benar-benar sepadan dengan waktu hidup yang saya tukarkan? 3. Bagaimana perasaan saya jika tidak membeli hal ini? Melalui refleksi ini, Anda bisa memutuskan untuk mengurangi atau menghapus pengeluaran yang tidak menambah kebahagiaan atau nilai dalam hidup Anda. Fokuslah pada pengeluaran yang selaras dengan tujuan hidup Anda. Contoh,
Anda mungkin menyadari bahwa biaya keanggotaan gym mahal yang jarang Anda gunakan bisa dialihkan untuk olahraga di rumah. Bab 6, nilai uang dan kepuasan pribadi. Di sini, penulis memperkenalkan konsep cukup, momen ketika Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki dan tidak perlu lagi mengejar lebih banyak. Kepuasan versus konsumsi. Kepuasan datang dari memiliki cukup, sementara konsumsi berlebihan seringkali tidak membawa kebahagiaan tambahan. Tentukan titik cukup Anda. Ketika Anda tahu batas kebutuhan dan keinginan, Anda bisa lebih bahagia dengan apa yang sudah Anda miliki. Poin penting, kebahagiaan datang dari hidup yang seimbang dan tidak selalu berhubungan dengan banyaknya uang yang Anda miliki. Bab 7. Mengatur ulang hidup Anda. Bab ini membahas bagaimana Anda bisa mulai mengatur ulang gaya hidup Anda untuk hidup lebih sederhana, namun lebih bermakna. Ini termasuk 1. Mengurangi pengeluaran yang tidak penting. 2. Menabung dan berinvestasi dengan bijak. Ketiga, fokus pada kebahagiaan, bukan materi. Penulis menekankan bahwa dengan mengurangi konsumsi berlebihan, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Bab 8, investasikan waktu dan uang Anda. Di bab ini, Anda diajak untuk belajar cara menginvestasikan uang Anda agar bisa mencapai kebebasan finansial. Tujuan utamanya adalah untuk membuat uang bekerja untuk Anda, sehingga Anda bisa berhenti bekerja jika diinginkan. Penulis menyarankan pendekatan sederhana untuk investasi seperti menabung dalam instrumen berbiaya rendah, menghindari utang konsumtif, fokus pada tujuan kebebasan finansial, bukan gaya hidup mewah. Dengan berinvestasi secara bijak, Anda bisa mencapai titik di mana penghasilan pasif dari investasi Anda cukup untuk menutupi biaya hidup. Bab 9. Mencapai kebebasan finansial. Bab terakhir menjelaskan titik kebebasan finansial, momen ketika Anda tidak lagi perlu bekerja untuk uang, karena investasi Anda menghasilkan pendapatan yang cukup. Kebebasan finansial memungkinkan Anda untuk mengejar hal-hal yang benar-benar Anda sukai dan bermakna dalam hidup. Fokus pada kualitas hidup dan kontribusi positif kepada dunia, bukan hanya bekerja untuk bertahan hidup. Penulis menyimpulkan bahwa kebebasan finansial bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang memiliki kendali atas hidup Anda. Pesan inti dari buku ini adalah, hidup Anda lebih berharga daripada uang, jadi gunakan waktu dan energi Anda dengan bijak untuk hal-hal yang benar-benar penting. Akan lebih baik dibaca sekali lagi, supaya lebih cepat dipahami. Buku Your Money or Your Life adalah panduan klasik yang mengajarkan pembaca bagaimana mencapai kebebasan finansial dengan menyusun kembali pola pikir mereka tentang uang dan kehidupan. Vicky Robin dan Joe Dominguez menyampaikan gagasan bahwa uang tidak hanya sekadar alat untuk bertahan hidup, tetapi juga representasi dari waktu dan energi yang kita habiskan dalam hidup kita. Buku ini membantu pembaca menjawab dua pertanyaan mendasar, yaitu, pertama, apakah saya mendapatkan nilai yang setimpal dari waktu yang saya tukarkan untuk uang? Dan kedua, bagaimana saya bisa hidup dengan lebih sedikit uang, namun lebih banyak kepuasan? Melalui pendekatan praktis yang sistematis dan 9 langkah khusus, buku ini membimbing pembaca untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan uang, mencapai kebebasan finansial, dan hidup selaras dengan nilai-nilai pribadi. Bab 1. Apakah Anda mendapatkan nilai yang setimpal dari hidup Anda? Di bab ini, penulis menantang pembaca untuk memahami bahwa uang adalah waktu hidup kita. Ketika kita bekerja untuk mendapatkan uang, kita sebenarnya menukar waktu dan energi, dua hal yang tidak dapat dikembalikan. Waktu adalah sumber daya yang terbatas. Setiap jam yang kita habiskan untuk bekerja adalah jam yang tidak bisa kita gunakan untuk keluarga, hobi, atau istirahat. Apakah uang yang kita hasilkan benar-benar setimpal dengan waktu hidup yang kita korbankan? Penulis menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari mengejar lebih banyak uang. Sebaliknya, kita harus mengevaluasi apakah waktu yang kita habiskan menghasilkan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Poin penting, mulailah mengamati bagaimana Anda menghabiskan hidup Anda dalam pertukaran uang dan tanyakan apakah itu memberikan kepuasan atau hanya kelelahan. Bab kedua, yaitu uang sebagai energi hidup. Konsep inti dari bab ini adalah melihat uang sebagai energi hidup. Ketika kita bekerja, kita menukar energi kita dengan uang. Namun, pengeluaran seringkali tidak sebanding dengan energi yang kita keluarkan. Hitung energi hidup Anda. Pertama, tentukan berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk mendapatkan uang, termasuk waktu perjalanan, stres, dan biaya tambahan.
Kedua, hitung penghasilan bersih Anda per jam setelah dikurangi biaya terkait pekerjaan. Dengan perhitungan ini, Anda dapat mengetahui nilai energi hidup Anda dan menyadari betapa berharganya waktu Anda. Contoh, jika Anda menghasilkan $15 per jam tetapi menghabiskan $5 untuk biaya transportasi, makan siang, dan pakaian kerja, nilai bersih per jam Anda sebenarnya lebih rendah. Hal ini membuat Anda berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang secara impulsif. Bab yang ketiga, menghitung kebenaran finansial Anda. Di bab ini, Anda diajak untuk melakukan audit keuangan pribadi. Penulis menyarankan untuk membuat dua perhitungan penting. Pertama, berapa total pendapatan Anda selama hidup? Ini akan membantu Anda menyadari betapa banyak uang yang telah Anda hasilkan sejauh ini. Kedua, berapa total kekayaan bersih Anda saat ini? Hitung semua aset dikurangi hutang untuk mengetahui posisi keuangan Anda. Melalui langkah ini, banyak orang tersadar meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun dan menghasilkan banyak uang, kekayaan bersih mereka tetap rendah karena pola pengeluaran yang tidak efisien. Poin pentingnya, keterbukaan terhadap realitas keuangan Anda adalah langkah pertama untuk mengubah hubungan Anda dengan uang. Bab keempat, lacak pengeluaran Anda. Di sini, Anda diajak untuk melacak setiap rupiah yang Anda belanjakan selama 1 bulan. Hal ini bertujuan agar Anda memahami kemana uang Anda pergi dan apakah pengeluaran tersebut sepadan dengan energi hidup yang Anda tukarkan. Langkah praktis. Pertama, catat setiap pengeluaran Anda sekecil apapun. Kedua, kategorikan pengeluaran untuk makanan, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Tiga, tinjau pengeluaran tersebut dan tanyakan, apakah ini memberikan nilai sepadan atau apakah saya bahagia dengan pengeluaran ini? Dengan melacak pengeluaran, Anda bisa menemukan pola konsumsi yang tidak efisien dan mulai mengurangi pengeluaran yang tidak penting. Bab 5, evaluasi ulang pengeluaran Anda. Di bab ini, penulis meminta Anda untuk mengevaluasi semua pengeluaran bulanan dan bertanya, 1. Apakah pengeluaran ini membuat saya bahagia? 2. Apakah ini benar-benar sepadan dengan waktu hidup yang saya tukarkan? 3. Bagaimana perasaan saya jika tidak membeli hal ini? Melalui refleksi ini, Anda bisa memutuskan untuk mengurangi atau menghapus pengeluaran yang tidak menambah kebahagiaan atau nilai dalam hidup Anda. Fokuslah pada pengeluaran yang selaras dengan tujuan hidup Anda. Contoh, Anda mungkin menyadari bahwa biaya keanggotaan gym mahal yang jarang Anda gunakan bisa dialihkan untuk olahraga di rumah. Bab 6, nilai uang dan kepuasan pribadi. Di sini, penulis memperkenalkan konsep cukup, momen ketika Anda merasa puas dengan apa yang Anda miliki dan tidak perlu lagi mengejar lebih banyak. Kepuasan versus konsumsi. Kepuasan datang dari memiliki cukup, sementara konsumsi berlebihan seringkali tidak membawa kebahagiaan tambahan. Tentukan titik cukup Anda. Ketika Anda tahu batas kebutuhan dan keinginan, Anda bisa lebih bahagia dengan apa yang sudah Anda miliki. Poin penting, kebahagiaan datang dari hidup yang seimbang dan tidak selalu berhubungan dengan banyaknya uang yang Anda miliki. Bab 7. Mengatur ulang hidup Anda. Bab ini membahas bagaimana Anda bisa mulai mengatur ulang gaya hidup Anda untuk hidup lebih sederhana, namun lebih bermakna. Ini termasuk 1. Mengurangi pengeluaran yang tidak penting. 2. Menabung dan berinvestasi dengan bijak. Ketiga, fokus pada kebahagiaan, bukan materi. Penulis menekankan bahwa dengan mengurangi konsumsi berlebihan, Anda tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Bab 8, investasikan waktu dan uang Anda. Di bab ini, Anda diajak untuk belajar cara menginvestasikan uang Anda agar bisa mencapai kebebasan finansial. Tujuan utamanya adalah untuk membuat uang bekerja untuk Anda, sehingga Anda bisa berhenti bekerja jika diinginkan. Penulis menyarankan pendekatan sederhana untuk investasi seperti menabung dalam instrumen berbiaya rendah, menghindari utang konsumtif, fokus pada tujuan kebebasan finansial, bukan gaya hidup mewah. Dengan berinvestasi secara bijak, Anda bisa mencapai titik di mana penghasilan pasif dari investasi Anda cukup untuk menutupi biaya hidup. Bab 9. Mencapai kebebasan finansial. Bab terakhir menjelaskan titik kebebasan finansial, momen ketika Anda tidak lagi perlu bekerja untuk uang, karena investasi Anda menghasilkan pendapatan yang cukup. Kebebasan finansial memungkinkan Anda untuk mengejar hal-hal yang benar-benar Anda sukai dan bermakna dalam hidup. Fokus pada kualitas hidup dan kontribusi positif kepada dunia, bukan hanya bekerja untuk bertahan hidup.
Penulis menyimpulkan bahwa kebebasan finansial bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang memiliki kendali atas hidup Anda. Pesan inti dari buku ini adalah, hidup Anda lebih berharga daripada uang, jadi gunakan waktu dan energi Anda dengan bijak untuk hal-hal yang benar-benar penting.